Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebooknya @meka0619. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Para Penunggu Sekolah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mas Rebo mengadakan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak menampak. Rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Disclaimer: ini adalah beberapa cerita mistis yang pernah terjadi di sebuah sekolah dasar negeri X yang terletak di kota Bekasi. Nama-nama karakter adalah bukan nama sebenarnya. Beberapa saat setelah lonceng bubar sekolah berbunyi, siang hari itu di SD Negeri X terlihat para siswa dan siswi banyak bergerombol di halaman. Bukan sedang melaksanakan upacara, bukan pula sedang berlangsung perlombaan, melainkan mereka menyaksikan para tukang yang akan menebang pohon mahoni yang sudah ada semenjak SDNX pertama kali didirikan. Pohon itu berukuran cukup besar. Adapun alasan menebang pohon itu adalah pihak sekolah akan memasang lantai ubin pada seluruh halaman sekolah, dikarenakan selama ini permukaan halaman adalah tanah yang becek sehabis hujan dan berdebu apabila musim kemarau. Para tukang menghalau agar anak-anak tidak berkerumun terlalu dekat dengan perkiraan arah tumbangnya pohon apabila ditebang. Beberapa guru juga turut menghalau para siswa agar berdiri menjauh dari para tukang yang sedang menebang pohon. Dasar anak-anak SD. Hal seperti itu saja menjadi tontonan. Agung, Surya, Adi, Danang, Ari dan Daru, mereka semua para siswa kelas 5 ada di antara anak-anak lainnya. Mereka mundur menjauh beberapa langkah atas perintah Pak Guru. Tukang yang bertugas menggergaji memberi kode kepada 3 orang tukang lainnya bahwa batang pohon sudah hampir sepenuhnya pisah, hanya disisakan sebagian kecil sehingga tinggal ditarik menggunakan tambang agar pohon tumbang. Kemudian keempat tukang tersebut menarik pohon. "Awas semuanya, mundur!" seru salah seorang tukang. Krak, krak. Suara batang pohon yang hendak lepas dari batang utamanya. Para tukang menarik agar pohon tumbang ke arah kanan agar tidak menghujam pagar sekolah dan agar jauh dari kerumunan orang-orang atau anak-anak sekolah yang ada di situ. Tidak dinanya, Danang berjalan perlahan maju menghampiri pohon yang bergerak tumbang. "Danang, awas!" Semua yang di situ meneriaki Danang. Danang seolah tuli. Selanjutnya, dia hanya diam tertegun menatap ke arah pohon. Adi berlari dengan gesit ke arah Danang. Lalu ia menarik dari belakang melalui celah kedua ketiak Danang. Semua menyaksikan detik-detik menegangkan itu dengan terkesima. Pohon itu tidak tumbang ke arah yang dikehendaki para tukang, melainkan ke kedua bocah SD itu. Saat pohon menghujam tanah, semua berteriak histeris. Di luar dugaan, Adi dan Danang tidak tertimpa pohon. Namun Danang meringis menahan sakit. Ternyata pergelangan kaki kanannya terhantam salah satu cabang dahan besar pohon. Darah mengucur dengan deras. Pergelangan kaki Danang nyaris putus. Pak Guru mata pelajaran olahraga berlari ke arah Adi dan Danang. Lalu dengan dibantu 2 orang tukang, menggotong Danang ke ruang UKS. Lalu teman-teman Adi berhamburan menghampirinya. "Kalau nggak lo tarik, si Danang kayaknya mati ketiban pohon." Demikian komentar yang paling diutarakan. Ada juga komentar lainnya. "Lo lihat nggak tadi? Pohonnya kayak yang belok jatuhnya, bukan ke arah tambang yang ditarik tukang, malah ke Danang." Yang lain mengiyakan. Syukurlah setelah menjalani pengobatan dan perawatan yang memakan waktu lama, pergelangan kaki Danang dapat diselamatkan. Meskipun Danang tidak lagi dapat berjalan dengan normal. Saat pertama kali datang ke sekolah,
ia berjalan dibantu dengan tongkat penyangga. Hingga akhirnya, ia dapat berjalan tanpa tongkat, namun tetap saja jalannya pincang. Kabar kisah Danang kemudian merebak. Mengapa ketika pohon akan tumbang, ia malah berjalan menghampiri? Danang menceritakan apa yang dialaminya. Ketika itu suara sekitar menjadi remang seperti waktu maghrib. Suara yang begitu riuh menjadi hening. Lalu Danang melihat ada dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek, memanggil-manggilnya. "Sini nak, sini nak." Danang menghampiri panggilan mereka. Maka terjadilah kejadian naas itu. Mas Rebo penjaga juga pesuruh sekolah akhirnya bersuara. Ia membenarkan kabar sosok yang dilihat Danang. Katanya hampir setiap lewat tengah malam, ia kerap mendengar seperti ada orang yang menyapu lantai selasar teras kelas. Awalnya dia abaikan karena dia pikir hanya perasaannya saja, karena setengah sadar dalam keadaan terbangun di tengah tidurnya. Lama-kelamaan dia penasaran untuk memastikan apakah pendengarannya salah atau tidak. Lalu dia keluar dari kamarnya. Di antara gerembangan malam disaksikannya dua sosok, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek. Mas Rebo menyimpulkan mereka adalah sosok kakek-kakek dan nenek-nenek karena tubuh keduanya bungkuk dan kulit wajah mereka terlihat keriput sekali. Namun Mas Rebo tidak dapat melupakan tatap mata merah menyala keduanya. Bicara kejadian mistis di SD itu, Mas Rebo sebagai penjaga sekolah mengalami kejadian lainnya. Dia memang sehari-hari juga tinggal di lingkungan sekolah. Pihak sekolah menyediakan satu kamar untuk dia tinggal. Letak kamarnya dekat dengan toilet khusus guru. Selain pertemuannya dengan sosok sepasang kakek nenek, penyapu teras selasar kelas, pada malam-malam tertentu dia mendengar seperti ada yang mandi di toilet khusus guru itu, yang memang bersebelahan persis dengan kamarnya. Terdengar jelas suara guyuran air dari gayung dari seseorang yang sedang mandi, sambil bersenandung. Dari suaranya, siapapun yang sedang mandi itu adalah perempuan. Sama halnya ketika dia pertama mendengar ada yang sedang menyapu. Lama-kelamaan, Mas Rebo keluar dari kamarnya untuk memeriksa siapakah gerangan yang menggunakan toilet di tengah malam buta. Mas Rebo mengetuk-ngetuk pintu toilet. "Siapa ya?" Sebenarnya saat Mas Rebo keluar dari kamarnya pun, suara aktivitas dalam kamar mandi seketika berhenti. Tidak terdengar lagi suara guyuran air dari gayung dan senandung. Senyap sama sekali. Ternyata pintu tidak ada kunci, karena memang tidak ada siapapun yang menggunakan toilet. Lalu Mas Rebo menyalakan lampu toilet supaya dapat melihat jelas kondisinya. Lantai toilet kering, gayung tetap bergantung di tempatnya, dan air di dalam bak tetap dalam kondisi penuh. Setelah yakin tidak ada siapapun di toilet, dia bermaksud hendak kembali ke kamarnya. Baru saja ia memegang daun pintu kamarnya, dia mendengar lagi nyanyian senandung. Namun kali ini suaranya bukan dari toilet, melainkan dari belakang ruang kamarnya. Di belakang ruang kamar Mas Rebo, yang mana juga belakang SD Negeri X, merupakan kebun kecil. Ada pohon jambu air berukuran sedang di belakang ruang kamar Mas Rebo. Jika sedang berbuah, jambu-jambu di pohon itu menjadi sasaran para murid. Namun yang paling sering menikmati jambu-jambu tersebut adalah tentu saja ibu-ibu guru. Mereka sering membuat rujak darinya. Mendengar suara senandung berasal dari kebun belakang, Mas Rebo mengurungkan masuk ke kamar. Dia pikir hendak sekalian saja memeriksanya. Dia pun berjalan menuju ke kebun. Suasana kebun temaram karena memang minim cahaya. Lalu dia menyapu pandangannya ke sekitar kebun. Dia tidak melihat siapapun, tapi suara senandung itu tetap terdengar. Suara senandung itu terdengar sayup-sayup, seolah jauh tapi terdengar dekat. Dekat tapi terdengar jauh. Sejauh matanya mampu memandang, dia hanya menangkap bayang selet pohon singkong dan pohon jagung. Namun dia tidak melihat seorang pun. Tinggal ke satu titik yang ia belum toleh, yaitu ke atas pohon jambu air yang tidak jauh dari posisinya berdiri. Mas Rebo menengadahkan kepalanya ke atas batang pohon jambu air. Terlihat wujud sosok seorang perempuan sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti gaun putih. Kakinya tidak nampak. Rambutnya yang panjang sebahu terlihat berantakan. Mas Rebo tidak dapat melihat matanya.
Namun dari arah wajahnya yang terlihat putih pucat, dia tahu bahwa sosok itu sedang memperhatikannya. Melihat sosok yang dia yakini adalah kuntilanak, Mas Rebu menundukkan wajahnya, berucap istighfar. Ia lalu menarik nafas sambil memejamkan matanya, seperti mengumpulkan nyali. Setelah terkumpul kembali, ia menoleh lagi ke atas batang pohon. Sosok itu sudah lenyap, hilang dari pandangannya. Mendekati jam 12 malam, suasana yang tadinya hening dipecahkan oleh teriakan-teriakan histeris dan tangisan dari salah satu ruang kelas yang menjadi tempat tidur murid perempuan. Bahkan beberapa murid perempuan terlihat berlarian, berhamburan keluar kelas. Suasananya menjadi heboh. Para kakak pembina berlarian menuju ruang kelas di mana para murid histeris. Yang sedikit ada perdebatan adalah bunyi angklung di ruang penyimpanan peralatan. SD Negeri X memiliki satu ruang khusus untuk menyimpan peralatan olahraga seperti kasur busa untuk lompat tinggi, berikut seperangkat tiangnya. Bola-bola baik bola voli, bola sepak dan basket. Lalu panggung kecil tempat berdiri pemimpin upacara bendera pada setiap hari Senin pagi. Kemudian sound system dan seperangkat angklung. Mas Rebu berkisah bahwa pada suatu malam dia mendengar suara dari ruang peralatan. Saat itu sebenarnya belumlah terlalu larut malam, masih sekitar jam setengah 11. Saat kejadian itu ia sedang mendengarkan lagu dari pemutar musiknya sambil tidur-tiduran di dipanya. Saat sedang asik menikmati lagu kesukaannya, telinganya menangkap bebunyian lain. Awalnya dia pikir suara itu dari lagu yang sedang ia dengar, namun seingatnya, lagu kesukaannya itu tidak ada alunan angklungnya. Mas Rebu kemudian mengecilkan suara pemutar musiknya. Benar saja, itu suara angklung, dan itu bukan dari musik yang sedang ia dengarkan. Mas Rebu beranjak keluar sambil membawa senter. Dikarenakan seperangkat angklung hanya ada di ruang peralatan, maka ia memastikan langkahnya langsung menuju ruang itu. Saat berjalan menuju ruang peralatan, suara angklung masih terdengar, namun tidak jelas lagu apa yang mengalun. Nadanya sembarang, namun benar-benar seperti ada yang sedang memainkannya. Sebelum membuka kunci pintu ruang peralatan, terlebih dahulu Mas Rebu menyalakan senternya. Kemudian ia sorot cahayanya ke dalam ruangan melalui kaca jendelanya. Suara itu seketika berhenti, namun terlihat beberapa bilah angklung bergoyang, bertanda sehabis dimainkan. Kemudian ia membuka pintu ruang peralatan dengan maksud hendak memastikan saja. Ia lalu menyoroti ke berbagai arah dengan cahaya senter. Tidak ada siapapun. Untuk lebih memastikan, ia lalu menyalakan lampu ruangan itu. Tetap tidak terlihat siapapun. Yang ia lihat hanya beberapa barang yang tetap pada tempatnya. Keesokan hariannya ketika Mas Rebu menceritakan apa yang dialaminya semalam itu kepada beberapa guru. Sebagian menganggap itu adalah perbuatan para penunggu sekolah, namun sebagian lain yakin itu dilakukan oleh tikus yang menggelantungi angklung sehingga menghasilkan bunyi. Boleh jadi pendapat yang mengatakan bahwa itu perbuatan tikus benar adanya. Namun seingat Mas Rebu, sejak saat pertama ia menyoroti ruangan dengan cahaya senter, ia tidak melihat seekor tikus pun lari. Lagi pula untuk membunyikan angklung yang seperangkat itu, meskipun mengalunkan nada yang tidak jelas, mestilah lebih dari 3 ekor tikus yang menggelayuti. Kenyataannya sekali lagi, Mas Rebu tidak melihat seekor tikus pun. Pada malam-malam berikutnya terkadang alunan bunyi angklung kembali terdengar. Mas Rebu mendiamkan saja, ia mulai terbiasa dengannya. Sebagaimana juga sudah terbiasa mendengar suara orang sedang menyapu dan seseorang yang sedang mandi sambil bersenandung. Namanya Ibu Sri. Dia salah satu staf guru SDN Negeri X. Bu Sri, demikian rekan guru dan para murid memanggilnya saat mengajar mata pelajaran matematika. Pelajaran yang bagi sebagian murid SD adalah pelajaran yang paling tidak difavoritkan dan terasa menakutkan paling tidak bagi murid kelas 5 dan kelas 6 SD Negeri X. Terasa menakutkan dikarenakan Ibu Sri yang mengajar matematika adalah guru yang sangat tegas, alias galak, atau bahasa kerennya adalah guru killer. Pesonanya sangat jarang tersenyum. Dia sangat tidak suka apabila sedang menjelaskan pelajaran dipergokinya ada murid yang bercakap. Jika Bu Sri murka,
Maka penggaris kayu 60 cm yang selalu ia bawa-bawa sebagai alat petunjuk di papan tulis ketika sedang menjelaskan materi, ia pakai juga untuk memukul meja murid yang ia tuju kemurkaannya. "Star, perhatikan kalau saya sedang menjelaskan," hardiknya. Maka itulah jika Ibu Sri sedang mengajar, maka dipastikan suasana kelas itu menjadi sepi senyap, mencekam bak kuburan. Ada saja komentar usil anak-anak SD mencocok-cocokannya sifat galak Bu Sri dengan hewan menakutkan, yakni menjadi Ibu Sri galak. Bicara Bu Sri yang jika sedang mengajar maka suasana kelas menjadi sepi senyap mencekam bak kuburan. Suatu kali SD Negeri X mengadakan kegiatan pramuka yang diperuntukkan bagi murid kelas 5. Kegiatan pramuka itu adalah kenaikan tingkat dari siaga menjadi penggalang. Kegiatan kenaikan tingkat itu dimulainya sore hari hingga malam. Maka kemudian kelas 5 dan beberapa guru yang menjadi pembina akan bermalam di sekolah. Beberapa guru turut menjadi kakak pembina yang bertugas juga sebagai panitia kegiatan, termasuk Bu Sri. Para alumni SD Negeri X yang masih aktif di kegiatan pramuka juga turut membantu menjadi pembina sekaligus panitia. Setelah rangkaian kegiatan keterampilan dan pengetahuan pramuka tingkat dasar penggalang yang digelar semenjak petang hingga menjelang waktu maghrib, maka malam hari tibalah pada acara puncak inisiasi, yakni jurit malam. Ada juga yang menyebutkan jerit malam. Jurit malam intinya adalah kegiatan uji nyali para pramuka yang akan menjadi penggalang. Tiap regu yang biasanya beranggotakan 10 orang berjalan pada malam hari, berjalan melewati tempat yang dianggap menyeramkan. Di kalangan para siswa pramuka peserta, pada sore hari saat istirahat maka berlanjut sholat isya. Sudah mengunjingkan info dari kakak kelas peserta tahun lalu bahwa biasanya Bu Sri pada acara jurit malam akan menyamar menjadi kuntilanak untuk menambah tingkat kesulitan uji nyali. Selain guling yang digantungkan pada pohon dengan maksud seolah-olah pocongan. Namun demikian, meskipun sudah mendapat bocoran info, tetap saja mereka merasa cemas. Rute berjalan jurit malam sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar wilayah dekat-dekat SDX saja. Namun tidak jauh dari wilayah pemukiman masih terdapat makam tua milik warga Betawi asli setempat yang dinamakan Kober. Kober itulah yang akan dilewati para peserta jurit malam. Tiba saat jurit malam, Agung, Surya, Adi, Ari, dan Daru tergabung dalam satu regu. Mereka menamakan regu mereka Elang. Pada pos pertama sampai ketiga, mereka akan menjumpai kakak pembina yang memberi pertanyaan semacam tes. Pertanyaannya adalah seputar Pancasila, Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka, sandi-sandi, dan hal lainnya terkait kepanduan. Setelah ketiga pos itulah, sebagai tes terakhir mereka harus melewati Kober. Dari jarak beberapa meter dari Kober, mereka sudah melihat sosok dengan rambut panjang terurai, memakai pakaian entah gaun atau daster warna serba putih, berdiri saja mematung, tidak jauh dari Kober yang hanya terdiri dari 5 makam itu. 2 pocongan yang sebenarnya adalah guling juga terlihat menggantung di pohon yang ada di sekitar Kober. Ketika persis melewati Kober itu, para anggota regu Elang berusaha tenang berjalan, meskipun jantung mereka berdebar dan dengkul rasanya gemetar. Namun dalam hati mereka berdoa. Si kuntilanak saat dilewati tidak berbuat apa-apa. Dia hanya diam saja sambil menunduk. Namun beberapa dari anggota regu Elang sudah menebak bahwa itu memang Bu Sri, dikarenakan Bu Sri sendiri sempat menampakkan kakinya. Betapa leganya anak-anak pramuka itu. Apalagi tidak jauh dari Kober di mana Bu Sri menyamar sebagai kuntilanak, ternyata ada 3 orang kakak pembina lainnya yang berjaga. Setelah berhenti kemudian berbaris dan melapor kepada ketiga kakak pembina itu, mereka pun diizinkan untuk kembali ke SD Negeri X, yang berarti pula selesailah seluruh rangkaian tes. Pukul 11 malam seluruh peserta kegiatan pramuka sudah kembali ke SD Negeri X sebagai tempat bermalam para murid. Maka 4 ruang kelas dirubah fungsinya menjadi barak tempat tidur mereka. Murid laki-laki dan perempuan dipisahkan. Saat di ruangan kelas, suara riuh tawa dan percakapan terdengar dari murid-murid menceritakan keseruan pengalaman mereka.
Namun pada kakak pembina memerintahkan agar segera lekas istirahat tidur. Suasana pun menjadi hening. Mendekati jam 12 malam, suasana yang tadinya hening dipecahkan oleh teriakan-teriakan histeris dan tangisan dari salah satu ruang kelas yang menjadi tempat tidur perempuan. Bahkan beberapa murid perempuan terlihat berlarian berhamburan keluar kelas. Suasananya menjadi heboh. Para kakak pembina berlarian menuju ruang kelas di mana para murid histeris. "Adik-adik, ada apa? Ada apa? Tenang, tenang," kata para pembina. "Itu kak, itu foto Ibu Kartini, foto Ibu Kartini," jawab mereka sambil menangis gemeteran. "Kenapa foto Ibu Kartini?" tanya kakak pembina heran. Sebagaimana kita tahu bahwa pada ruang kelas baik di tingkat SD sampai SMA dipajang beberapa foto pahlawan nasional. Matanya kak, mata Ibu Kartini keluar darah," kata mereka sambil sesegukan. Lalu mereka semua ditenangkan dengan diberi minum. Saat murid-murid sudah terlihat sedikit tenang, Pak Maulana, guru IPA yang juga ketua pembina pramuka SD Negeri X, menanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Indah, salah seorang siswi yang tadi berada dalam kelas itu, bercerita bahwa Eka yang tidak bisa memejamkan matanya karena tidak terbiasa tidur selain di kamarnya, terkejut ketika melihat foto Ibu Kartini. Matanya mendelik-delik sambil melotot, kemudian mengeluarkan darah. Eka menjerit histeris sambil menunjuk-nunjuk ke foto Ibu Kartini. Jeritan Eka membangunkan seisi kelas. Di tengah kebingungan, mereka melihat ke arah jari Eka menunjuk. Lalu mereka semua pun histeris. "Beneran pak, saya juga lihat mata Ibu Kartini ngelirik-ngelirik sambil melotot, terus nangis darah," papar Indah. "Pas kita semua lari keluar, saya ngelihat ada Bu Sri masih jadi kuntilanak, malah diem aja berdiri di depan kelas," lanjutnya. Mendengar penuturan Indah, Pak Maulana dan pembina lainnya tertegun. Setelah kejadian heboh itu, para panitia menyalakan lampu kelas. Tidak ada yang aneh pada foto Ibu Kartini, sebagaimana diutarakan murid-murid yang histeris. Dan Bu Sri, setelah tugasnya menyamar menjadi kuntilanak selesai, ia tidak bermalam di sekolah, sudah langsung pulang dijemput suaminya. Kejadian ini berlatar di Bekasi di tahun 90-an. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.